Tapi kalau kefasikan itu yang mutaadiyah tadi yang jauh kayak enggak bujuni orang yang membunuh, kamu nggak boleh ngendikan yang lunak, harus keras. Meskipun kita tetap ingin dia tobat tentu, tapi hukumnya harus keras. Makanya Nabi keras, kamu menzinai 10 wanita yang tidak bersuami dengan satu menzinai istri orang, itu dosanya berlipat-lipat satu orang atau satu zina yang istrinya orang. Tentu Nabi pun ada kualifikasi karena tidak mungkin. Taruh saja misalnya Nyun Sewu ya, naudzubillah ya. Orang menzinai lonte ini kan profesional. Haknya kan hanya hak Allah. Kamu yang hanya melanggar hak Allah. Kamu melanggar aturannya Allah. Tapi kalau menzinai istrinya orang, apalagi orang ini merasa istrinya ini afifah apa? Afifah itu apa Rasulullah? Gak mau zina lah, afifah. Kayak apa? Jadi bojone pamit ning mall karena suaminya mau afifah disilai mobil digawani ATM. Sebenarnya demenan. Kayak apa mangkal mobil diganggu fasilitas dari suaminya? Kayak apa? Makanya Nabi jelas ngendikan dosa besar itu antuzania bihalilati jari, kamu menzinai istri orang. Istri orang pun di kelas-kelaskan, terutama istrinya tetangga. Ada urutannya. Jika kalau seperti ini Nabi tegas sampai misalnya Nyon Sewu ada hukum rajam. Saya pernah dalam Bahsul Masail ditanya, Gus, rajam itu kan jahat, masa orang dibunuh gini-gini karena zina? Saya jawab, oke, kita dalam Islam Indonesia nggak ada rajam, tapi Allah selalu mempertontonkan kematian yang sama. Ini hujjatullah. Misalnya begini, saya tanya, andai kan ada hukum rajam tegas, mungkin satu Indonesia yang kena rajam itu nggak sampai 100, nggak sampai 10 kan? Karena syaratnya harus ada saksi 4 sing nginceng. Iku ae kudu roh detail mlebune alat kelamin ning vagina. Ada roh kelonan tok, ora cukup. Aku roh ning dhuwure tetep ora iso dalam hukum Islam. Kudu roh alat kelamine lanang mlebu ning vaginane cawit. Kan ra ngarah roh. Terus rohe papat kudu bareng. Ada gentenan yo ora ndak diterima. Terus parahe meneh saksi papat iki kudu adil. Ada pegawean nginceng yo ora adil. Jadi kemungkinan tercapai rajam kan ada saksi 4 yang melihat langsung alat lelaki kelamin masuk di vagina. Terus wong iki gak fasik, termasuk fasik sing pegawai deh. Misalnya sudah Mustafa Adil, lo kok nganti roh, wong pengen lo soleh, wong soleh sing ngencengan. Nah, kemungkinannya, nah oke, berarti yang kira-kira yang kena rajam itu hanya 10. Bandingkan tanpa hukum Islam kayak di Indonesia, yang mati karena cemburu berat. Ini bukti bahwa hukum Islam betul. Kita membiarkan hukum zina seperti ini di Indonesia. Tapi gara-gara cemburu, istri membunuh suami membunuh istri, pasangan muda membunuh pasangan selingkuhannya macam-macam. Gara-gara perzinaan wong ape zina terus wedoke ngomentari Mas piro ngadus sing lanang tersinggung ditekep mati. Nah ini kita harus dengar ini supaya kita jadi tambah iman. Ternyata tidak ada hukum Islam yang katanya mereka kejam rajam. Ternyata hukum yang dibiarkan liar lebih kejam karena cemburu membunuh, karena tersinggung sama pasangan lontenya membunuh. Kan natijanya sama-sama menghilangkan nyawa. Maksud saya yang ngaji saya tak kasih tahu. Oke, kita tidak pakai hukum rojam, tapi Anda harus tetap tahu di luar hukum rojam toh lebih itu kan ada yang di Surabaya itu mati jadi dilebokno tabung LPG jadi semen. Gara-gara demenan wedok, konangan terus ambek istrinya yang tua itu karena lebih kaya. Nyewa preman dipateni dan dimutilasi macam-macam. Coba kalau kematian-kematian di TV rata-rata kan pasangan selingkuhan. Artinya kita seneng ya, seneng artinya gini. Orang-orang itu yang mengkritik rajam katanya tidak manusiawi, sebagian LSM itu kalau mengkritikan seperti itu. Ternyata yang dibiarkan di luar tanpa hukum rajam lebih ngeri. Rajam itu lebih prosedur karena tadi syaratnya harus saksi 4 menyaksikan langsung. Mungkin enggak? Video ra iso diedit. Ra oleh foto momen video enggak bisa di wong Kanjeng Nabi dibantah bolak-balik sampai sahabat. Ya gara-gara Nabi kan saking apike wong. Sahabat ya saking mangkele wong.
Ya Rasulullah, aro'aita law anna rajulan wajada indam ro'atihi rajulan wa qad kana kadza wa kadza disebut. Ya Rasulullah, misale ana wong lanang. Pertamane takok law. Ana wong lanang mulai mergo ibojone iku ning dhuwure wis ana wong lanang iki. Madza af'al. Sing dilakoni tiyang niku madza yaf'al dilakoni no. Nabi cek jawab, yo al-bayyinah wa ila khudaratul. Kudu ana saksi. Nah ora kowe sing tak jilid, perkarane kowe kodak nuduh orang. Napa ya Rasulullah bayyinah? Iya bayyinah, pinten papat. Kula goleki kanca sedeng bar dadi bar. Kula kan golek wong papat sedeng bar. Lah kok do pinter mesti. Nabi aja ngotot yo ora pokoke al bayyinah wa illa khudalatur. Tetep bayyinah nek Nah saya itu berkali-kali fasul masail yang seperti itu. Menurut saya itu benar Nabi. Saya ulang lagi itu benar Nabi. Tentu Nabi itu paling benar. Bukan karena kita kultus saja, logikanya begini. Oke dalam konteks orang soleh kayak Mustafa mungkin cerita seperti itu benar. Dia cerita seperti itu benar. Tapi problemnya wong lanang sing ra soleh yo akeh. Wong lanang sing ra soleh soalnya melaporkan istrinya karena wis ra soleh kepen Mekah. Pak Hakim melapor. Tadi malam saya mergoki istri saya selingkuh, maka harus diceraikan. Kalau hakim itu menerima semua orang, nanti semua orang kalau manggil istrinya akan menuduh istrinya zina. Dan kalau hukum Islam ditegakkan, semua yang tertuduh zina dirajam, entek wong wedok. Paham ya? Maka sebaiknya Nabi mah nggak percaya. Paham sih kalau maksud? Sehingga sulit. Akhirnya apa? Dalam konteks suami istri ada hukum khusus disebut li'an. Disebut nomor li'an. Li'an itu istrinya didatangkan di masjid. Zaman dulu kan tidak ada kantor pengadilan. Nah, suaminya didatangkan di masjid. Sama-sama bersaksi tabri'ah. Tabri'ah itu gini. Disuruh sumpah 4 kali. Yang kelima itu sumpah corosan itu sumpah sambar berdek. Sumpah pocong cara metu. Kalau saya bohong dalam menuduh istri saya siap kena bedek atau kena laknatnya Allah. Terus istrinya di depan Rasulullah sumpah 4 kali, yang kelima saya siap mendapat adab Allah jika saya bohong. Baru harus dilepas. Furriqa bainahuma alal abad, keduanya diceraikan alal abad abadi, sama-sama nggak boleh nikah lagi, terus diceraikan secara syar'an. Yang kok ngenteni perkembangannya pangeran, pokoknya sama-sama nantang sing gorok, nggak berbeda. Terutama cara saya dipelintes tronton. Kalau di daerah saya gitu kan, ono pantura, ada tukaran gitu. Aku ada nganti melok wong itu, tabrak truk. Terus yang musuhnya, ojo truk tok, meni tronton. Saking mangkelin. Soalnya debat tuh, debat. Asing ngomong belah ya, kecemplung segoro. Sumpah apa? Mungkin asing biasa nih Merapi, sumpah ke Cokatulo, kan sesuai daerah apa? Masing-masing. Ini penting kalau aturakan ya. Jadi saya mohon sekali, jadi untuk hal-hal yang menjadi namanya Allah, kamu harus angkat tangan. Iya Allah menunjukkan wong-wong maksiat itu lahum fid dunya. Di dunia itu pantas sih, itu untuk ono inan. Makanya dalam Indonesia udaranya copet ya, orang kok ini jenius, berkali-kali aksi kok gak konangan. Berarti sing dicopet itu bodoh, sing nyopet. Wah ya repot, langsung sesuai nak gak ono bahasa hukum nanti. Kalau lonte barang itu orang yang menarik, sampai banyak orang tertarik, berarti hebat. Wah ya repot. Makanya kalau seneng Indonesia itu anggap apa? Artinya apa itu? Apa ya? Bahasa Indonesia meskipun Yun Sewu yang melafatkan tokoh-tokoh nasional pun atau TV-TV nasional bahasanya tetap ada razia Satpol PP pada penyakit penyakit masyarakat. Bahasanya masih seperti itu, penyakit masyarakat terus. Ya pokoknya sampah masyarakat masih bagus. Tapi kan nanti kalau bahasanya dirubah hanya karena nuruti Yun Sewu kemanusiaan, Satpol PP memburu orang yang belum dapat pekerjaan, yang sementara, wah malah kagelan repot. Sarah kula wis bener kok Pak. Sampah masyarakat, penyakit. Ini bukti bahwa Allah itu kuasa. Jadi Allah itu gak ada sunnah.
barang maksiat itu delalah secara nasional maupun internasional itu dibahasakan secara keras. Masuk di Amerika ada rani lode gitu. Kalau sering delok film-film barat, kalau nu sering delok yang gue konsensus mau. Ternyata gambarannya di barat kalau ada istri sah atau suaminya selingkuh, ya sing dimarahi ya selingkuhan. Orang kok selingkuhan marahi istri resminya. Masih orang barat, masih orang negara komunis itu PKI lah, yang Cina. Sing nyolong mbek sing dicolong sing mlayu sing nyolong. Lho kok ijek Islami kok roh nek sing nyolong. Ora kok sama rata sama rasa terus. Paham ya? Ini cerita. Jadi nah, kefiah seperti ini itu kan baik. Kalau di orang fasik kefiah ini tidak kita datang karena takut. Mangkel lah mbek mayit mayit gendong ngono kok tak dongakno. Oke, dari segi itu berhak kita mangkel ning wong dolim. Masalahnya kalau kita tidak mengisi tradisi ini, diisi oleh tradisi mereka. Mereka terus ceki, minum-minum, lebih sulit lagi kita menghilangkan. Mendingan gelo-gelo sithik, ngempet-ngempet sithik teko ning majelis. Niati ngurip-ngurip tradisi Islam. Senajan kowe gedeng maji. Gedenge ora iso mbok ilangi, gak apa-apa. Pancen mayit itu lalas sing dicolong ya donyamu. Masjid yang di imamane Gus niku yen kena mercone.